mempelajari dan membahas hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga apa yang kita pelajari mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas dan mempelajari hadis dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu hadis ke-259. Hadis ini kalau kita lihat di dalam kitab Riyadhus Shalihin, yang tentunya hadis ini diambil dari kitab Sahih Muslim dari Imam Bukhari, tapi teksnya ini dari Sahih Muslim. Hadis sangat banyak sekali, yaitu kalau kita lihat di kitab ini ada 1 lembar lebih. Ini hadis sangat panjang sekali, tetapi bentuknya ini bentuk cerita. Jadi insya Allah walaupun dia panjang bisa kita selesaikan dalam satu pertemuan. Langsung saja kita membaca hadis ini seperti yang kita lihat di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dikatakan di situ an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lam yatakallam fil mahdi illa thalathatun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yatakallam, tidak berbicara, fil mahdi, yaitu di dalam usia bayi, illa thalathatun, kecuali 3. Artinya tidak ada bayi yang bisa berbicara kecuali 3. Jadi ini 3 bayi yang bisa berbicara. Dan kata Rasul tidak ada bayi yang bisa berbicara kecuali 3 saja. Al-Mahdi itu artinya bayi. Makanya saat kita mendengar hadis, utlubul ilma minal mahdi ilal lahad, tuntutlah ilmu dari bayi baru lahir sampai ke lidah lahat. Jadi al-mahdi bayi yang baru lahir. Jadi tidak ada bayi yang baru lahir berbicara kecuali 3. Yang pertama Isa bin Maryam, yaitu Isa bin Maryam, maksudnya dari Nabi Isa. Yang kedua wasahibu Juraij, dan juga sahibu Juraij, sahabatnya Juraij, artinya anak bayi nanti yang dinisbatkan kepada Juraij. Siapa itu Juraij? Di sini lama cerita tentang siapa ini si bayi. Dikatakan wakana Juraij rajulan abidan. Juraij itu adalah seorang laki-laki abidan, yang ahli ibadah. Abid tentunya beda dengan alim. Kalau alim itu ulama, orang yang pintar. Tapi kalau abid itu orang yang rajin ibadah, tapi ilmunya kadang-kadang apa? Kurang. Di ahli ibadah dan abid. Fatakhadhu sauma'an, maka beliau mengambil sauma'an. Sauma'an itu tempat ibadah. Jadi dia buat kayak model saung pada bokar, dibikin sendiri. Jadi dia nggak tinggal di kampung karena dia memang ahli ibadah, pengen konsen dalam ibadahnya, terus dia pergi ke pinggir hutan, di pinggir kampung, dia bikin saumah, dibikin tempat ibadah seperti padepokan gitu kan, atau saum khusus untuk dia ibadah saja. Jadi dia menyendiri membuat tempat saum untuk dia ibadah. Maka nafiha fa'atadhu wa huwa yusalli, dan disitulah dia tinggal di saum tadi, di saumah tadi. Dia berpisah dari orangnya, dia beribadah menyendiri di pinggiran kota, di pinggiran kampung, sehingga dia konsen betul-betul ibadah. Fa'atadhu wa huwa yusalli, karena dia tinggal di luar dari kampungnya, sementara ibunya di kampungnya. Sudah beberapa hari dia nggak balik, akhirnya ibunya kangen. Ibunya pun mendatangi si Juraij ini. Kemana? Ke tempat peribadatan. Maka fa'atadhu, maka ibunya pun mendatanginya. Waktu dia datang, wa huwa yusalli, waktu dia datang ke saumah tadi, ke tempat ibadahnya, ternyata si Juraij ini lagi apa? Lagi ibadah, lagi sholat, lagi zikir. Faqala ya Juraij, maka si ibunya tadi manggil-manggil dari luar, ya Juraij, wahai Juraij. Faqala ya Rabbi kunni wa salati. Si Juraij tadi sedang dalam keadaan zikir, dalam keadaan sholat, dalam keadaan berdoa, dalam keadaan beribadah. Mendengar
suara ibunya manggil-manggil dirinya. Si Jurayj bingung, saya batali ibadah saya ini, zikir saya, sholat saya, ibadah saya batali, nemuin ibu, atau saya terus ibadah. Makanya dia bingung, dia mengatakan, ya Allah, ya Rabbi, ummi wa salati, ibuku apa ibadahku? Aku lagi ibadah, ibu manggil-manggil, saya batalin ibadah saya terus ibu saya, atau saya terus ibadah, saya tidak pedulikan panggilan ibu saya. Fa'akbala ala salati, si Jurayj ternyata akbala ala salati, meneruskan ibadahnya. Sudahlah ibu, biarin aja manggil-manggil, gak dipedulikan, gak dipenuhi panggilannya, terus dia apa? Beribadah, dia zikir, dia sholat, dia tasbih, dia tahmid, gak diiyakan panggilan ibunya. Fansarafa, akhirnya insarafa, ibunya pun berpaling. Artinya setelah dipanggil berkali-kali gak dipenuhi, dipanggil berkali-kali gak dijawab, fansarafa, akhirnya ibunya pun pergi, meninggalkan saumah, dan meninggalkan tempat ibadahnya si Jurayj. Kemana tentunya? Pulang ke kampungnya lagi. Falamma kana minal ghad, ketika masuk di hari berikutnya, jadi setelah sehari dua hari ibu kangen lagi, dia pengen lagi mau ketemu, gak bisa dinahankan ketemu anaknya. Akhirnya ada dia pun mendatangi si Jurayj, berangkat lagi, keluar lagi dari kampungnya menuju pinggiran kampung. Ketemulah sampai di rumah tempat ibadahnya Jurayj, maka dia panggil, dikatakan kalau maka dan dalam kata huwa yusalli, waktu dia sampai di sini Jurayj lagi sholat lagi ibadah lagi, karena memang si Jurayj ini ahli ibadah, jadi waktunya nggak ada yang luar, semua untuk ibadah. Dia bakalan, lalu si ibunya bilang, ya Jurayj, wahai Jurayj, ternyata qala ya Rabbi ummi wa salati. Si Jurayj dengar, tapi dibingung lagi, ya Allah, sholat saya apa memenuhi panggilan apa ibu? Dikir terus kamar, batalin dikir, memenuhi panggilan ibu. Maka kembali ala salati, ternyata Jurayj kembali lagi ngambil keputusan yang pertama. Ngapain? Sholat lagi dah, biarin ibu gak usah ibu gak usah panggilannya, gak usah dipenuhi, biarin terus dia pikir, terus dia ibadah. Fa'akbala ala sholati, akhirnya terus berzikir, beribadah. Fansarafa, akhirnya ibunya pergi lagi. Fansarafa, ibunya pergi lagi, pulang lagi ke rumahnya. Falamma kana minal ghad, pada pertemuan selanjutnya sehari dua hari, kangen lagi ibu. Terus akhirnya dia mendatangi lagi si Jurayj. Sampai di saumahan, sampai di rumahnya, wa huwa yusalli, ini lagi sholat lagi. Memang kagak ada waktunya, hanya untuk apa? Sholat di sini bisa berarti Allahu Akbar, sholat seperti kita bisa berarti dalam keadaan zikir, lagi berdoa, itu namanya sholat namanya doa. Karena sholat di sini kata ulama, karena itu kejadian bukan zaman Nabi Muhammad, ini zaman Bani Israil. Ini di zaman Bani Israil, zaman Nabi Musa setelahnya. Sholatnya itu ada yang mengatakan sholat zaman sebelum Nabi Muhammad itu cuma sekali siang, sekali di waktu malam. Jadi cuma 2 rakaat siang, 2 rakaat di waktu malam. Nah kalau dia sholat melulu, sholat apaan? Makanya di sini dikatakan sholat itu bisa berarti apa? Doa, bisa berarti zikir, bisa berarti baca kitab Taurat. Pokoknya dalam keadaan zikrullah, dalam keadaan zikir atau dalam keadaan berdoa. Kecuali itu setelah Isra dan Mi'raj, baru nanti sholat itu ada 5 waktu. Itu setelah Isra Mi'raj, sebelum Isra Mi'raj tidak ada 5 waktu. Dan sebelum Isra Mi'raj sholatnya hanya 2 rakaat. Setelah Isra Mi'raj, kata Aisyah, 2 rakaat itu dijadikan sebagai perjalanan kalau lagi musafir. Kalau lagi mukim maka ada 4, ada 3, yaitu Zuhur, Asar 4, kemudian juga Maghrib 3, Isya 4, Subuh 2. Itu ada jumlah lebih dari 2, itu setelah Isra dan Mi'raj. Dan waktunya 1 hari bisa 5 kali. Zaman dulu cuma siang sekali, malam sekali. Itu tentunya perbedaan sholat sebelum dan setelah Isra Mi'raj. Intinya di sini bukan hanya sholat, tetapi zikir, tasbih, tahmid dan juga doa. Kata si Jurayj, ibu saya apa terus berzikir, apa terus doa, apa terus sholat. Akhirnya si Jurayj ini
fa'aqbala ala sholati. Lagi-lagi dia ngambil keputusan seperti kemarin, nerusin apa? Ibadah. Dia terusin sholatnya, dia terusin zikirnya. Bakalan akhirnya ini karena sudah 3 kali mundar manggil tidak ketemu juga. Akhirnya si ibu tadi berdoa, Allahumma la tumithu hatta yanzura ila wujuhil mu'minat. Dikatakan, ya Allah, jangan engkau matikan dia. Allah la tumithu, ya Allah, Allahumma la tumithu, ya Allah, jangan engkau matikan dia hatta yanzura, sampai dia melihat wujuh ila wujuhil mu'minat, kepada wajah pelacur. Mu'minat itu pelacur. Ya Allah, jangan mematikan dia kecuali dia tak ketemu dengan pelacur. Maksudnya kena fitnah dari apa? Pelacur. Ini doanya ibu. Walaupun di ahli ibadah si Jurek, tetapi doa ibu itu luar biasa. Dia berdoa begitu. Kemudian fakada karabat Israil Juraijan. Dan setelah itu ibunya pulang. Sudah, Jurek nikmat, asik dengan ibadahnya, dengan zikirnya, dengan apa? Doa-doanya, dengan sholatnya. Akhirnya di kampung rami. Di kampung rami, apa? Fakada karabat Israil, Bani Israil, yaitu orang-orang Bani Israil rami. Kada karabat Jurek itu masya Allah disebutin. Jurek, mereka rami membicarakan tentang Jurek. Tentang apa yang dibicarakannya? Ibadah, tahun ibadah yang begitu hebat, yang luar biasa, waktunya nggak ada singkat kecuali hanya untuk ibadah. Ini mereka memuji Jurek. Jadi orang kampung itu, ini sekali lagi di zaman Bani Israil. Akhirnya Bani Israil ngomongin, wah Jurek memang hebat. Dia ngambil saumaan, ngambil tempat khusus di pinggir apa? Kampung, di pinggir kota. Dia cuma apa? Berzikir, cuma beribadah, luar biasa. Wah, jadi buat bibir Bani Israil. Mereka semuanya puji kehebatan siapa nih? Si Jurek di dalam beribadah. Dan akhirnya waktu mereka memuji Jurek, wa kana imra'ah baghyun yutamathalu bi husniha. Tiba-tiba ada seorang wanita baghi, pelacur. Ada seorang pelacur yutamathalu bi husniha, yang sangat cantik. Ada pelacur sangat cantik di kampung itu. Terus bakalan si pelacur tadi ngomong sama orang kampung. Bakalan dia berkata, in syi'tum la aftinannahu lakum. Jangan dia bilang apa? Kalau kalian mau, in syi'tum, kalau kalian mau, la aftinannahu lakum. Saya bisa menggoda Jurek. Saya buktikan kepada kalian dia nggak sehebat yang kalian apa? Yang kalian bicarakan. Kalau ahli ibadah atau goda sama saya saja, si ini ngomong, saya bisa goda dia. Dia pasti goda sama saya kan. Nah, ditantang. Apa? Dia pengen coba Jurek. Dan ini karena doa siapa? Doa ibu. Akhirnya si perempuan itu tertarik untuk apa? Menantang orang kampung goda si Jurek. Dikatakan kalau fata'arradat lahu, akhirnya orang-orang itu boleh coba menggoda dia, nggak bakalan. Kalau bahasa kita nggak bakalan berhasil kalau goda dia. Itu orang ahli ibadah yang luar biasa. Akhirnya si perempuan ini berangkat. Fata'arradat lahu, maka dia menyerahkan dirinya untuk si Jurek. Maka dengan berbagai macam apa cara dia menggoda Jurek. Bahkan itu falam yaltafit ilaiha, tetapi si Jurek tidak menoleh. Walam yaltafit ilaiha, si Jurek tidak menengok sama sekali. Akhirnya si perempuan ini kehabisan akal. Susah ini nggak bakalan bergerak, mau diapain nggak bakal bergerak. Sudah gerak si perempuan. Tapi karena dia sudah nantang, apa membuat apa kalau bahasanya tantangan sama orang kampung harus berhasil. Masa saya nggak berhasil? Harus saya nggak. Bagaimana cara? Akhirnya dia punya ide lagi. Dia bilang, di sini akhirnya fa'atat ra'iyan. Akhirnya si perempuan ini mendatangi ra'iyan, pengembala. Jadi kan setelah dia pergi ke kampung lain, ada pengembala kambing di sana. Kana ya'wi ila saumati. Maka dikatakan maksud, dikatakan tadi apa? Qala fa'atat ra'iyan kana ya'wi ila saumati. Kemudian si siapa? Si
perempuan ini main menggoda si rai pengembala kambing, kena nggak pakai lama digodanya. Baru didatengin itu nyosor ini siapa sih? Si pengembala kambing ini. Akhirnya berhubungan lah dia, zina lah dia. Dan akhirnya sampai lahir, sampai hamil, sampai lahir. Fa'atahu fastadzaluhu wa hadamu. Tentunya orang-orang kampung itu kaget. Benar dari jelek, mereka marah. Mereka emosi, terus langsung mereka rame-rame mereka rame-rame mendatangi Juraij. Dia datang rame-rame sekampung. Terus nggak pakai ngomong, kadang-kadang situ fastadzaluhu wa hadamu, langsung ditarik si Juraij. Mereka langsung gerbek rumah si Juraij, tempat ibadahnya. Ya kalau bahasa kita sok ahli ibadah, sok ini semua pokoknya udah dihina habis sudah. Sok ahli, akhirnya diambil, ditarik keluar si Juraij, dikerumuti sama orang kampung. Nggak sampai di situ, terus wahadamu saumatahu, dia dihancurkan saumannya, yaitu saumnya atau pada mukanya dihancurin sama dia. Sama orang kampung dihancurin, dibakar, pokoknya habis sudah pada marah. Tertipu katanya, kami kira kalian kau adalah orang ahli ibadah, ternyata kau adalah penzina dan seterusnya. Akhirnya dihancurkanlah si saumanah, yaitu tempat ibadah. Ini adalah Juraij. Salah satu fitnahnya adalah yang paling berat adalah zina atau perempuan. Makanya ketika ada ulama yang menuduh zina begini itu tahu untuk menjatuhkan nama di depan masyarakat. Akhirnya kata Juraij, biarkan saya, jangan dipukuli, jangan dipegang, lepas saya. Terus hatta usalli, saya pengen doa dulu, saya pengen sholat dulu, saya pengen doa dulu. Akhirnya dibiarkan, mereka udah, tapi saumnya pada waktu udah habis, dia udah dipukuli, ini udah udah tegang, pegangin bayi. Kalau sampai nggak bisa membuktikan, selesai, bisa dibunuh Juraij. Akhirnya Juraij, tolong kasih saya kesempatan, saya sholat, saya doa dulu. Akhirnya Juraij masuk, dengar tempat, minggir sedikit dari keramaian, dia berdoa kepada Allah. Setelah itu dia keluar lagi, tak lama dia keluar lagi. Kemudian pada manisar atas sabi, wafa'ana fi batnihi, wafa'ala ya ulam man abu. Akhirnya pada manisar, ketika dia selesai, dia berpaling, saya doa, kemudian datang dia. Kemudian atas sabi, dibawa ke anak. Terus wafa'ana fi batnihi, dipegang perut. Wafa'ana itu korban dipukul, maksudnya apa? Jatuhnya celanaku sama si Juraij. Kalau Juraij bilang, ya ulam man abuka, anak bayi yang baru lahir, man abuka, siapa bapak sebenarnya? Diajak ngomong tuh bayi sama si Juraij. Tiba-tiba si bayi ngomong, fulanun ar-ra'i, bapakku fulan, si pengembala kambing. Langsung ngomong tuh bayi, ngomong gak bisik-bisik, kenceng, yang hadir semuanya dengar. Bapak saya fulan, disebutin fulan. Ar-ra'i, siapa? Si pengembala kambing. Itu bayi yang ngomong di luar Nabi Isa. Ini satu bayi yang yang berbicara. Kata Nabi, nggak ada bayi yang berbicara. Ini yang bayi baru lahir ya. Yang baru lahir langsung ngomong, fulan ar-ra'i. Ketika dengar suara sekampung, dengar ternyata bukan Juraij bapaknya. Bapaknya itu si pengembala itu. Pak baru ala Juraij akhirnya setelah melihat begitu mereka orang kampung, ternyata ini fitnah. Ini fitnah buatan si perempuan tadi. Ternyata itu bukan kesalahan si Juraij. Ini Juraij kena fitnah. Akhirnya mereka yuqabbilunahu, dia langsung ciumin ke Juraij. Akhirnya bangga dia juga beri masuk waqalu nabni laka sauma'ataka min dahab. Kalau begitu hai Juraij, sebagai penyesalan kami, saya akan bangun lagi nih sauma'ah ini si saum ini kami akan bangun lagi. Kami akan bangun min dahab, kami bangun dari emas sebagai penyesalan kami, dan kami akui kepada orang alim mengaku para ahli ibadah, kami akan mengumpulkan emas
sekampung dan kami akan gunakan untuk membangun apa? Wah, dibangun dari emas, penyesalan kayak begini. Tentunya bisa bukan emas itu kan laki-laki ya. Ini kan cerita Juraid. Zaman siapa ya? Bani Israel, emas masih belum ada apa? Nah, zaman sekarang, zaman Rasul diharamkan laki-laki dari membuat sesuatu dari emas. Jam emas nggak boleh, cincin emas nggak boleh laki-laki, jam dari emas haram. Terus apa lagi? Pakai kacamata dari emas haram, pulpen dari emas haram, laki-laki nggak boleh. Semua nggak boleh pakai emas, gigi dari emas boleh. Kalau memang kata dokter harus emas, kalau bersih berdarah harus emas, boleh. Tapi kalau enggak boleh. Jadi semua yang dari emas, makan minum dari gelas emas haram, nggak boleh. Apalagi rumah dari emas, ini tidak boleh. Zaman itu zaman belum apa? Syariat Rasul, zaman masih apa? Bani Israel. Ini kalau zaman Rasul sudah nggak boleh membangun atau bahkan membangun bukan bangun. Gelas piring aja dari emas tidak boleh. Kata Rasul, siapa yang minum dari gelas terbuat dari emas, innama yujaddiru fi batnihi nar, akan berubah di dalam perutnya itu apa? Api. Api jadi air dari emas kita minum itu bukan air masuk tapi api sudah masuk dalam perutnya. Nah ini tentunya ini cerita zaman Bani Israel. Jadi nggak boleh nggak percaya dengan karomah. Kita percaya adanya apa? Karomah, kejadian hanya yang Allah berikan kepada para kekasihnya Allah, bukan Nabi. Kalau Nabi mukjizat, Jibril bukan Nabi. Karomah. Kalau ada yang percaya dengan karomah, berarti dia apa? Tidak membaca hadis Nabi Muhammad SAW. Ini hadis Bukhari Muslim. Nanti kalau kita bicara karomah, baca karomah lagi, orang yang tertutup di dua, yang apa? Tertutup, yang satu bertawasul dengan amal solehnya dengan bakti sama orang tua, yang satu tawasul kuatnya menahan syahwat, yang ketiga yaitu amanah, gaji pegawainya dijadikan kambing sampai banyak. Itu batu yang nutupin dua segede apa? Sekampung kalau berdoa nggak bakal bisa, tapi hanya berdoa itu batu bergerak sendiri, bisa bergerak sendiri. Itu namanya apa? Haram. Sekampung dorong batu itu nggak bakal bisa, tapi mereka dengan doa bisa bergerak. Itu menunjukkan apa? Karomah. Karena yang tiga orang itu bukan Nabi. Itu karomah. Jadi karomah itu apa? Ada. Karomah itu harus kita yakini ada. Wa baina sabiyyun yardau bi ummi, ketika seorang bayi sedang menyusu dari ibunya. Terus lagi menyusu sambil begitu Rasulullah SAW. Famara rajulun raqibun ala dabbatin fariha. Tiba-tiba marra melewati rajulun, seorang laki-laki raqibun mengendarai kendaraan. Apa? Ala dabbatin fariha. Lagi naik kuda dengan kuda yang sangat apa? Besar, hebat, kuda mahal. Nah, kalau bahasa itu pakai kendaraannya kendaraan apa? Mobil yang paling mahal kan? Oh, mobil yang paling mahal kan? Ya, kalau zaman dulu kan mobil apa? Ya, zaman dulu kuda. Kuda itu ada yang mahal, ada yang murah. Ada yang murah banget, terlihat kuda. Oh, hebat sekali kuda. Besar, marah. Akhirnya melihat seperti itu. Dikatakan wasara hasanah, bang wajahnya ganteng. Ganteng, pakaiannya mahal, kudanya mahal, pokoknya orang apa? Orang kaya, keren. Ini kaya, keren, hebat ini orang. Faqalat ummuhu, ibunya yang lagi nyusuin si bayi ini melihat itu pemuda lewat. Apa kata dia? Allahumma ja'al ibni hadza, atau Allahumma ja'al ibni mithli hadza. Kata dia, Allahumma ya Allah, ij'al ibni mithli hadza. Ya Allah, jadikanlah anakku ini seperti ini. Jadi dia langsung lihat begitu, ya Allah, jadi anak saya seperti orang ini, ganteng, terus apa? Kaya, wibawa, penampilannya luar biasa. Allahumma ja'al ibni, ya Allah, jadikanlah anakku ini mithla hadza, seperti orang ini. Ibu ini. Terus tsumma aqbala ala tadihi faja'ala yartabi. Habis ngomong gitu si bayi balik lagi sini. Nenek lagi. Si ibunya ini nenek lagi dia ngomong. Cuma ngomong gitu, Allahumma la taj'al mithla hadza. Ya Allah, jangan saya jadikan seperti dia. Tetap tinggi banget nenek lagi. Nabi sampai prakteknya pergi lagi. Ayat bayi nenek. Si ibu nggak ngomong. Ini bayi ini aneh nih.
Dia berdoa seperti itu. Kemudian faka'anni anzuru ila Rasulillah wa huwa yaqi ibtida'ahu bi isba'ihi sababa fi fami. Aku seakan-akan melihat Rasulullah memasukkan jempolnya lagi sambil isap lagi. Artinya mempraktekkan si bayi itu apa? Kembali Yusuf. Rasulullah mempraktekkan dengan apa? Dengan tangannya. Intinya faja'ala yamsuha. Nabi isap apa? Jadi Nabi itu ceritanya sambil apa? Mempraktekkan. Jadi sahabat itu benar-benar kebayang apa? Begitulah Nabi kalau cerita, bukan cuma intonasi naik turunnya, tapi mimiknya, gerakannya persis. Makanya kalau Nabi yang cerita, mereka seperti melihat itu kejadian ada di depan mereka. Itu menunjukkan Nabi orang yang apa? Luar biasa. Ceritanya bisa kebayang. Menunjukkan sahabat bilang, Rasul betul-betul kalau dicerita, mimiknya, gayanya, intonasinya, bentuk apa gerakannya persis seperti apa? Inilah hebatnya hubungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak kaku Nabi Muhammad, tidak kaku waktu kita. Allahumma la taj'al ibni mithlaha. Ya Allah, jangan menjadikan anakku ini seperti si perempuan ini yang dihinakan, yang dipukuli, yang telah melakukan penculian, yang telah berzina. Ya Allah, jangan menjadi anakku seperti ini. Mendengar doa si ibu, fatara karamadhah wa nadhara ilaiha. Si bayi tadi langsung biasa melepas diri lagi. Nenek ini dilepas lagi. Wanadhariha, terus melihat perempuan tadi. Langsung dia bilang, Allahumma ja'alni mithlaha. Allahumma ja'alni mithlaha. Ya Allah, jadiin saya seperti dia. Ibu dia bilang kalau kayak dia itu nggak lagi ngomong. Allahumma ja'alni mithlaha. Ya Allah, jadikan saya seperti dia ya Allah. Setelah lihat itu si ibu tadi jadi seret-seret. Langsung bilang, ya Allah, jadikan saya seperti dia. Marah ini tentunya diulangi ada di dalam hadis Sahih Muslim, ada pengulangan dengan cerita yang sama, tapi ini kita lewatkan saja. Sama seperti yang pertama. Lalu lewatlah seorang pemuda yang ganteng, yang bagus tampilannya kayak tadi. Intinya akhirnya setelah dibacakan itu ditanya, si ibu bingung nih, bayi ngomongnya itu kayak si ibu nanya, kenapa begitu? Ngomong sih mereka si bayi, si bayi si ibu, kenapa begitu? Giliran aku minta aku supaya jadi anak seperti anak yang ganteng, yang apa, pemuda yang kaya ganteng begitu, kenapa engkau malah menolak? Dan ketika aku minta engkau supaya menjadi seperti aku, jangan sampai seperti ibu yang hina tadi, malah aku minta seperti ibu yang hina itu. Maka si orang apa, si bayi ini bilang, dikatakan apa? Inna dzaka rajul kana jabbaran. Ya Allah, itu bahwa si pemuda tadi yang ganteng yang mewah itu adalah jabbar. Jabbar ini penguasa yang galak, penguasa yang zalim, apa yang otoriter yang luar biasa. Itu tampilannya itu kayak begitu. Tapi sebenarnya apa? Tampangnya luar, tampangnya apa? Tampang kelihatannya keren. Padahal penjahat itu bagian apa? Jabbar itu penguasa yang zalim. Si ibu tertipu dengan penampilan. Makanya jangan tertipu dengan penampilan. Penampilan ini kayaknya orang ramah dilihat dulu. Ini penampilannya benar kayaknya ramah, ternyata itu adalah doa. Makanya ibu bilang si bayi, ya Allah jangan jadi kayak gini. Tuh, makanya kita jangan tertipu dengan apa? Tuh keren, kok anaknya kayak dia. Dulu lihat dulu benar enggak tuh anak. Kita mendoain kayak dia, jangan. Terbalik. Wa inna hadhihi yaquluna laha zanaiti wa lam tazni. Sementara mereka berkata kepada si perempuan ini, zanaiti, kau telah berzina, wa lam tazni, padahal dia belum apa? Maaf, tidak berzina. Bukan padahal wa lam tazni, padahal dia tidak berzina, tapi dituduh dengan zina. Jadi sekali lagi tuduhan zina itu memang menghancurkan luar biasa. Makanya kalau mencuri saksi cuma apa? Cuma 2. Kalau berzina harus 4, dan zina itu saksinya 4 harus melihat langsung. Kenapa? Karena kalau sudah terbukti hancur orang. Lihat, mereka mengatakan si perempuan tadi berzina, walam tasdi, padahal dia tidak berzina. Wasarati, mereka tuduh perempuan itu mencuri, walam tasdi, padahal dia tidak mencuri. Fakultu, maka aku bilang, Allahumma ja'alni mithlaha, ya Allah jadikan aku seperti dia, karena dia itu orangnya baik. Kalau di zina itu tuduhan saja, fitnah. Mencuri itu hanya fitnah, padahal orang baik. Makanya dia hanya mengatakan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Maka ya Allah jadikan aku seperti orang ini. Artinya
aku menjadi orang yang baik, yang rapi, yang tidak melakukan kemaksiatan. Inilah maka si bayi yang berbicara. Jadi intinya ternyata bayi tiga yang berbicara dan belum pernah ada bayi yang tidak berbicara kecuali hanya apa? Tiga ini saja. Siapa itu? Isa ibn Maryam. Yang kedua, bayi yang dituduhkan sebagai anak Juraij. Yang ketiga, bayi entah siapa namanya tidak disebutkan di dalam hadis. Cari-cari siapa enggak, tapi nggak disebutkan siapa nama atau cerita si ibu. Intinya ada bayi tiga yang berbicara. Insya Allah penjelasan ini sebenarnya panjang sekali, kayaknya waktu kita banyak. Ini sebenarnya saya buatkan ilustrasi, tapi untuk anak-anak, makanya saya tampil di beberapa. Ini cerita bayi yang katakan lebih mati ilah balas. Ini adalah apa? Ini waktu dijelasin untuk anak-anak kecil. Kalau bapak-bapak mungkin pakai gambar-gambar ini, karena cerita apa menyampaikan cerita kepada anak-anak dengan apa? Dengan gaya ini apa? Saumaan ini dibikin apa? Bukan ini pakai begini macam mana apa? Mencari gambar ini digoda, setan digoda, ibu digoda. Ini yang apa? Semua penggoda datang-datang sih bukan macam-macam dah. Ini saya bikin ilustrasi ini aja untuk anak-anak. Lagi si Juraij tetap dia memanggil apa? Waktu dipanggil wahai Juraij untuk ibadah. Ini tentunya akhirnya si Juraij kena karena doanya si ibu. Jadi doanya si ibu yang menjadi, karena memang kita tujuannya untuk anak-anak yang menjadi anak yang berbakti. Kalau ini mah bukan anak semuanya, makanya saya nggak pilih. Tapi cerita-cerita seperti itu cukup banyak di dalam hadis yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak kita daripada